Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatul khamisatu, utawi masalah kang kelima, fi aqsamil bayani, iku ing dalem pira-pira bagiane bayan. Al-ula, utawi kang pertama, bayani bil qauli, iku penjelasan kelawan ucapan. Qaulihi ta'ala fi shaumit tamattu'i, ing dalem pasane haji tamattu. Fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, tilka asyaratun kamilan. Mongko poso 3 dina fil haji, hale ing dalem waktu haji, hale ing dalem nalikane haji, wa sab'atin lan 7 dina idza raja'tum, nalika wis balik sapa sira kabeh. Tilka asyaratun kamilatun, utawi mengkono-mengkono 3 lan 7, asyaratun iku 10 dina kamilatun kamil. Asani, utai kang kedua, itu bayanan penjelasan bil fi'li, lawan perbuatan. Kabayanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaya penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kaifiyatas sholati, ing carane sholat, wal haji lan haji. Wa ghairihima, lan liyane sholat dan haji. Salisu, taikan ketiga, itu bayanun penjelasan bil kitabi, kelawan tulisan. Kabayanin Nabi, kaya penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabayani maqadiri zakati, kaya penjelasan pira-pira ketentuane zakat. Wajihil a'dha, ilan tebusane pira-pira anggota badan. Fa'innahu, maka saatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bayyana huma, iku jelas sapa Nabi, huma ing maka diri zakat wa jihatil a'dha,
bikutubihi kelawan pira-pira surate Nabi utawa tulisane Nabi al-masyhurati kang terkenal. Rabi'atu taikan keempat bayanin bil isyarati itu penjelasan kelawan isyarat, kelawan memberi petunjuk. Kakaulihi kaya dawai Nabi sallallahu alaihi wasallam asyari utai sangulan hakadha iki semene wa hakadha lan semene wa hakadha lan semene yakni ngersakna sapa Nabi salah sina yauman ing 30 dina summa aja membekali-kali mengulang sapa Nabi al-isyarata ing petunjuk bi asabihi kelawan pira-pira trijine Nabi salah marratin kelawan telung abalan wa habasa lan menahan sapa Nabi ibhamau ing jempolane Nabi fi salisati ing dalem hale ing dalem ambalan ketiga. Ditahan artinya tidak diisyarahkan. Isyaratan krono awe petunjuk ila anna syahra maring sak temene saulan iku kot yakunu. Terkadang ono apa syahr? Ono iku tis'ata wa ishrina 29 dina. Rawahul Bukhari. Al-khamisatu kang kelima itu bayanin jelasna bitarti kelawan ninggal. Kamaru ya Jabirin kana akhirul amraini ono apa akhire perkara loro min saking Nabi sallallahu alaihi wasallam adamal wudu'i iku ora wudu mimma masatin nar saking perkara saking dahar perkara masatan menei kenal kedirawahu billah satu bayaran disebut itu jelasnya kelawan diam. Fakir saja Uwaimir al-Ijlani kaya ceritanya Uwaimir al-Ijlani lemah sa'ala nalika takon sapa Uwaimir an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam an sya'ni imra'ati saking urusannya bojone Uwaimir wa annahu lan sakmene Uwaimir ra'aitu ningali sapa Uwaimir minha saking imra'ah ma ing perkara yasu kang ngerekno apa mah falam yujibu mangko ora jawab hu ing Uwaimir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasakata lan nenggel sapa Nabi meneng sapa Nabi fadalla mangko nuturna apa zalika mengkono sukutun Nabi ala adami hukmil li'ani ing atase ora anane hukum sumpah li'an
Tumanuzilat mongko kali-kali diturunno apa ayatul li'ani ayat sumpah li'an. Faqala mongko dawuh sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad unzilat amunus diturunno fika ing dalem sira fi sahibati kalan ing dalem bojo sira Qur'anun apa Qur'an wala analan saling berlaknat sapa bainahuma antarane Uwaimir lan sahibat. Jadi kemarin sudah disebutkan bahwa ada lafal mujmal, ada dalil yang mujmal, ada dalil yang apa itu namanya mubayyan. Kemudian macam-macam bayan. Kenapa ada dalil mujmal, ada dalil mubayyan? Sampai ada keluar perintah takhirul bayan menurut hajah ayat juz, tidak boleh menunda penjelasan ketika penjelasan itu sudah dibutuhkan. Apa alasannya? Di sana disebutkan bahwa ketika alasan itu sudah dibutuhkan, penjelasan itu sudah dibutuhkan tapi belum dikeluarkan, maka ini menunjukkan atau akan berakibat apa? Suatu tuntunan yang tidak sesuai dengan syariat. Sebab syariat tidak memberi penjelasan apa-apa, akhirnya pekerjaan itu dilakukan tanpa petunjuk, sehingga dimungkinkan akan terjadi penyimpangan. Maka tidak boleh ditunda penjelasan itu. Tetapi kalau an-waqtil khitab ini dibolehkan. Suatu perintah atau suatu aturan ditetapkan, disampaikan oleh Allah kepada umat manusia, sedangkan penjelasannya menyusul dari khitab itu diperbolehkan. Sebab begitu khitab diberikan belum ada penjelasan, kan belum diwajibkan untuk melakukan, belum ada penjelasan. Tetapi setelah kitab itu dibutuhkan dan tidak diberikan, maka ini tadi yang tidak boleh, karena dapat berakibat apa? Melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan syarat. An-naqlul haq, naqlul kita boleh seperti dikatakan di dalam kitab syarat Nabi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam aqimus shalah, ya. Di dalam ayat aqimus shalah, Nabi memerintah sholat. Itu saja ketika Nabi Isra menerima perintah sholat itu baru kewajiban atau apa namanya penjelasannya disampaikan kepada Nabi setelah Nabi di bumi, yaitu sholat subuh. Waktu sholat subuh itu boleh, sebab memang karena belum ada petunjuk, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Kemudian macam-macam bayan ada 5, ya, ada 5. Ada bayan bil qaul, penjelasan dengan ucapan. Di sini disebutkan seperti penjelasan tentang pelaksanaan damnya haji tamattu dengan puasa. Bagaimana puasanya? Disebutkan fasyamu salasati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka asyaratun kamilah. Puasanya haji tamattu adalah 70 hari. Rinciannya 3 hari dilakukan ketika masih di Mekah, ya, ketika masih di Mekah sebelum wukuf di Arafah. Dikerjakan sebelum wukuf di Arafah 3 hari. Kemudian yang 7 hari dikerjakan setelah sampai di rumah. Tilka asyaratun kamilah, bicara semacam itu masih dianggap sebagai 10 hari walaupun terpisah-pisah. Kemudian yang kedua adalah bayanun bil fi'li, penjelasan dengan pekerjaan, seperti Nabi menjelaskan tentang cara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholat kalian sebagaimana kalian dan saya sholat. Nabi sholat
yang menyatakan sumarka hatta tatma'inna raqi'an. Itu ada memang hadis yang menunjukkan atau menuntunkan cara seseorang bersolat. Tetapi yang pertama kali sholat itu adalah dikerjakan oleh Nabi, apa itu namanya, dengan perbuatannya, tidak diberikan dengan mencontoh ke apa nama dengan ucapan-ucapan, tapi dilakukan dengan pekerjaan perbuatan Nabi. Demikian juga haji. Ya. Ketika haji wada, ya langsung melakukan haji, dan Nabi tidak mengajarkan cara-cara berhaji bagaimana, enggak. Nabi langsung mengerjakan para sahabat meniru, mengikuti. Kemudian yang ketiga adalah bayanun bil kitab, penjelasan dengan tulisan Nabi. Di sini disebutkan seperti penjelasan tentang ketentuan zakat, diatil adab yang tercantum di dalam surat Nabi kepada raja-raja di daerah, kepada penguasa-penguasa di daerah. Ya. Zakat disebutkan oleh Nabi 40 ekor kambing 1 ekor, zakatnya 1 ekor. Sapi 20, zakatnya. Itu ada ketentuan-ketentuan itu termasuk di dalam surat-surat yang dikirimkan Nabi kepada daerah-daerah. Kemudian yang keempat, bayanun bil isyarah, memberi petunjuk dengan penjelasan dengan memberi petunjuk. Ya, memberi petunjuk. Di sini disebutkan asyhadu hakadza wa hakadza adalah 1 2 sekian sekian sekian. Nabi mengangkat 30 tangan apa jari-jarinya, kemudian yang akhir hanya diangkat 29 jari. Ada lagi misalnya hadis suatu ketika Nabi mengambil harir sutra, diletakkan di sebelah kanan Nabi, kemudian emas diletakkan di sebelah kiri Nabi. Nabi kemudian bersabda, inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Kedua barang ini yaitu harir dan sutra dan apa namanya emas adalah haram bagi para lelaki dari umatku. Jadi hadza di sini hadza termasuk isim isyarah. Inna hadaini haramun ala dzukuri ummati. Emas dan perak ini sutra dan emas ini adalah haram untuk para lelaki dari umat. Pakai hadza, isyaratnya dengan hadza. Kalau tadi langsung Nabi dengan mengangkat tangan apa itu namanya, dengan kata apa, dengan kata isyarat hakadha, asyarul hakadha. Kemudian yang kedua dilipat jempolnya satu yang menunjukkan bahwa itu adalah hanya 29. Kemudian yang akhir adalah bayanan bitarki. Yang keempat, yang kelima ya, bayanan bitarki, memberi penjelasan dengan meninggalkan sesuatu. Itu memberi penjelasan dengan meninggalkan sesuatu. Contohnya adalah di sini disebutkan karena asyurul amran sallallahu alaihi wasallam adamal wudu mimma masatin nar. Nabi tidak berwudu setelah ini. Nabi tidak berwudu setelah memakan makanan yang dimasak dengan api. Nabi tidak berwudu setelah makan makanan yang dimasak dengan api. Karena asyurul amran itu adalah akhir dari 2 perkara yang dilakukan Nabi, adalah tidak wudu sehabis makan makanan yang dimasak dengan api. Ada satu hadis sahabat bertanya, "Natawaddu min luhumil ghanam?" Apa kami harus berwudu setelah habis makan
daging kambing? Jawab Nabi, la. Natawaddu min luhumil ibil. Na'am. Jadi Nabi ketika ditanya, boleh ya kami apakah harus berwudu sehabis makan daging kambing? Ya. Sehabis makan daging unta? Tidak. Jadi ini sama-sama dimasak dengan api, tapi Nabi kadang-kadang perintah wudu, kadang-kadang tidak. Nah, bagaimana untuk menentukan penjelasannya itu? Maka yang paling akhir dilakukan Nabi itulah yang menjadi penjelasan. Ternyata yang paling akhir dilakukan Nabi adalah karena akhir amran sallallahu alaihi wasallam la adamal wudu lima masatina. Jadi Nabi dari pekerjaan Nabi yang terakhir atau perbuatan Nabi yang terakhir adalah tidak berwudu sehabis makan makanan yang api yang dimasak dengan api. Sama dengan kaidah, sama dengan contoh ini adalah Nabi qanat tasyahhud. Nabi berkunut dalam satu bulan yaitu ala ahya'in min ahya'il arab. Maksudna ndongakno elek nggone wong-wong suku Arab. Tapi kemudian setelah satu bulan Nabi tidak melanjutkan. Jadi artinya apa? Kunut nazilah ini yang namanya kunut nazilah. Kunut nazilah itu bisa dilakukan, bisa tidak. Tapi ya tetap sunnah, walaupun Nabi tidak melakukan karena Nabi sudah pernah melakukan. Ya Nabi tetap mensunnahkan untuk dilakukan. Cuma kalau terus itu kunut nazilah. Ya, seperti itu tadi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ahya'in min ahya'il arab tsumma taraka. Sama dengan angkat tangan ketika berdoa, kadang-kadang Nabi mengangkat tangan, kadang-kadang juga. Bagaimana ya? Tetap sunnah. Apa yang sudah dilakukan oleh Nabi tetap menjadi sunnah Nabi. Perkara hukum ana sing Nabi melakukan kadang-kadang tidak itu kemudian tingkatannya ana sing mulanya tingkat sunnah muakkadah, ana sing sunnah baik. Yang keenam adalah bayan bisukut, penjelasan dengan diam. Kisah Uwaimir al-Ijlani, seperti ceritanya Uwaimir al-Ijlani, dia menuduh dia melihat istrinya sedang berselingkuh dengan seorang lelaki. Bagaimana Nabi sikap saya? Nabi tidak menjawab. Tapi kemudian Al-Quran menurunkan tentang adanya sumpah nikah, tidak ada saksi. Suami istri berselingkuh, ya, seorang suami atau seorang istri berselingkuh tanpa dituduh selingkuh, tanpa ada bukti saksi. Maka Nabi menjawab, tidak menjawab, bagaimana itu? Apa yang dibuat pegangan untuk bertindak? Maka kemudian Nabi menjelaskan qad unzila fika fi sahibatika Qur'anun wa la'ana bainahum, itu dengan sumpah li'an, sumpah laknat yang dalam kitab-kitab fikih sudah bisa kamu pelajari bahwa masing-masing penuduh dan yang dituduh harus memperkuat tuduhannya dengan sumpah li'an di wallahi, itu ya, saya benar dalam tuduhan saya bahwa istri saya telah berzina dengan si fulan. Saat diulangi sampai 4 kali, yang kelima kali apabila saya berbohong dalam tuduhan ini, maka semoga Allah melaknat saya. Si putri, si wanitanya juga bisa bebas dari hukuman tuduhan itu manakala dia mau bersumpah li'an untuk menolak tuduhan itu. Demi Allah, wallahi, saya tidak berbuat apa yang dituduhkan oleh suami saya. Ya. Dan 1, 2, sampai 4 kali. Kemudian kalau beranak ya dinyatakan bahwa anak yang saya kandung adalah dari suami saya. Nah, itu. Kemudian yang terakhir ditambah, apabila saya berbohong maka semoga Allah melaknat saya. Itu namanya sumpah
sumpah li'an. Ustaz, kilo 25. Bayan kelima dari ini. Apa? Bayan kelima sampai. Kelima wis. Karena asyurul amran wis mau. Ya. Tentang ayat-ayat li'an yaitu ya itu coba kau buat juga dalam Al-Quran dan fikih juga sudah banyak. Jadi ada 6 macam-macam daripada bayan. Ya. Sekarang kamu tulis soalnya. Sembilan kalau soalnya tadi. Sekarang kamu tulis soalnya untuk dikumpulkan besok hari Sabtu. Sudah? Yang pertama, kenapa tidak boleh melakukan takhirul bayan an waqtil hajah? Kenapa tidak boleh melakukan takhirul bayan an waqtil hajah? Satu. Kemudian yang kedua, apa perbedaan antara darah istihadah dan darah haid? Sehingga mengakibatkan darah istihadah tidak membatalkan wudu atau tidak wajib mandi, ya. Sedangkan kalau darah haid wajib mandi untuk mensucikannya, ya, harus mandi dalam mensucikannya. Kalau darah istihadah tidak. Apa perbedaannya itu? Kemudian coba jelaskan atau sebutkan macam-macam iddah terkait dengan wanita yang dicerai suaminya. Sebutkan macam-macam iddah wanita yang berpisah yang dicerai oleh suaminya. Kemudian yang keempat adalah sumpah li'an. Kapan sumpah li'an itu harus dilakukan? Kemudian yang kelima, Yang kelima adalah terjadinya keijmalan, bisa pada kata, bisa pada murakkab atau kalam. Beri contoh mujmal atau ijmal fil mufrad dalam kata
3 macam masing-masing. Dan fil kalam, fil apa satunya tadi, mujmal fil mufrad dan mujmal fil kalam, fil murakkab, ya. Mujmal fil murakkab dan mujmal fil mufrad. Beri 2 contoh dari penjelasannya. Ya. Sudah sampai sini, besok Sabtu dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.